Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah sarapankah hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya? Sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Pada pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat: yang pertama, kalian akan terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Kautsar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Kautsar. Yang keempat, kalian dapat membaca Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Kautsar dengan tartil, terutama dalam menerapkan bacaan hunnah dan mad. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Kautsar dengan lancar. Siapa yang sudah hafal Surat Al-Falaq dan Surat Al-Kautsar? Alhamdulillah, sudah banyak yang hafal ya.
Tahukah kalian pesan pokok surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar? Mari kita pelajari bersama-sama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang berpahala. Al-Quran harus kita pelajari serta kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan jelas. Tartil maksudnya perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Yang pertama, kita akan mempelajari surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq merupakan urutan surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari macam-macam kejahatan. Surat Al-Falaq menjelaskan tentang perintah agar umat Islam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung. Bagaimana lafal surat Al-Falaq? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, mari kita belajar tajwid yang ada di dalam surat Al-Falaq. Salah satu hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Falaq adalah mad tobingi atau mad asli. Cara membaca mad tobingi harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Kapan huruf mad disebut mad tobingi? Disebut mad tobingi apabila ada huruf alif sesudah harokat fathah. Kapan disebut mad tobingi?
apabila ada wawu sukun sesudah harokat dhammah. Kapan disebut mad tobingi? Apabila ada ya sukun sesudah harokat kasroh. Berikut contoh lafal yang ada di dalam surat Al-Falaq. Hasidin, huruf H, kemudian ada huruf alif. Maka huruf H harus dibaca mad tobingi, dibaca panjang sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh lagi, khosiqin, huruf khoin, setelah huruf khoin ada alif, huruf khoinnya berharokat fathah, maka huruf khoin dibaca mad tobingi, yaitu harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya, mari kita menghafalkan surat Al-Falaq. Kita ulangi sekali lagi lafal surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Falaq biasanya dibaca di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Falaq dengan tartil ayat per ayat. Bacalah secara berulang-ulang hingga kalian hafal dengan lancar. Apa pesan pokok dari surat Al-Falaq? Ada beberapa pesan pokok dalam surat Al-Falaq, di antaranya yaitu 1. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah, karena memohon perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok yang kedua dari surat Al-Falaq adalah manusia berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq. Apa saja 4 kejahatan itu? Yaitu 1. Kejahatan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kejahatan di waktu malam hari. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Pesan pokok surat Al-Falaq yang keempat adalah dengan membaca surat Al-Falaq kita berharap
Allah senantiasa akan selalu melindungi kita. Surat Al-Falaq menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat mengakibatkan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pula yang dapat melindungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mempelajari surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar menempati urutan surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar merupakan nama salah satu telaga yang ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah menurunkan surat Al-Kautsar dikarenakan pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan suatu musibah, yaitu putranya yang bernama Qasim meninggal dunia. Pada saat itu Qasim masih bayi. Untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Karena orang kafir Quraisy beranggapan bahwa keturunan Nabi Muhammad akan terputus karena putranya yang bernama Qasim telah meninggal dunia. Namun Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Kautsar, bahwasannya orang-orang yang membencimu atau membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bagaimana lafal surat Al-Kautsar? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita belajar tajwid yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Setelah kita mengetahui bacaan mad yang terdapat di dalam surat Al-Falaq, sekarang kita akan belajar bacaan hunnah. Hunnah artinya dengung. Hunnah juga bisa diartikan dengan nun atau mim tasdid. Bacaan hunnah dibaca dengan mendengung sepanjang 2 harokat. Contoh bacaan hunnah yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Pada lafal inna terdapat nun tasydid. Oleh karena itu kita harus membaca dengan dengung. Inna. Contoh yang lain pada ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Pada huruf nun ada tasdid sehingga dibaca hunnah. Selanjutnya, mari kita menghafal surat Al-Kautsar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar juga merupakan salah satu surat pilihan yang sering dipakai oleh kita di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Kautsar dengan tartil ayat per ayat dan berulang-ulang. Apa pesan pokok dari surat Al-Kautsar? Beberapa pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Kautsar antara lain: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita dengan memberikan nikmat yang sangat banyak. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Tujuan dari berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban harus diniati dengan hati yang ikhlas. Pesan pokok surat Al-Kautsar yang ketiga adalah kita tidak boleh membenci Nabi Muhammad berikut ajarannya. Pesan pokok yang keempat adalah orang yang membenci Nabi Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan dan pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus terbiasa dan senang membaca Al-Quran, terutama surat pendek yang sudah kita pelajari, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar. Bagaimana atau kapan kita dapat menerapkan surat Al-Falaq dan Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Falaq ketika sholat. Kita bisa menjadikan surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar sebagai surat pilihan untuk dibaca di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Bisa juga ketika kita dalam perjalanan kita menerapkan atau kita membaca surat Al-Falaq untuk menjauhkan diri atau
untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Salah satu caranya yaitu dengan membaca surat Al-Falaq ketika dalam perjalanan. Surat Al-Falaq juga sudah biasa digunakan oleh orang-orang solih ketika sebelum tidur. Nah, biasanya ada yang menggunakan atau membaca surat Al-Falaq dengan rangkaian surat yang lain. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kesimpulan yang kedua, kita harus memiliki sikap berlindung diri kepada Allah. Kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Karena berlindung kepada selain Allah termasuk sifat syirik. Sifat syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar, dan Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Selanjutnya, kita harus bisa menunjukkan sikap syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Contohnya, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Cara mensyukurinya adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah atau melaksanakan perintah Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, perintah yang terkandung di dalamnya atau cara mensyukuri nikmat Allah di dalam surat Al-Kautsar adalah dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. Demikian pembelajaran hari ini. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.